Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, penuh semangat, dan senantiasa penuh cinta kasih. Seperti yang dikatakan oleh Santo Raimundus dari Peñafort. Semoga kita menjadi orang yang penuh cinta kasih dan pengertian bagi mereka yang kita layani. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa ke-16. Saat ini di studio Oase Rohani Katolik juga sudah hadir Romo Albertus Bondika Widya Putra PR yang akrab disapa Romo Bondi. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah sangat mengenal sosok Romo Bondi yang pandai memainkan alat musik, bersuara merdu, dan juga murah senyum. Mari kita sapa Romo Bondi lebih dulu. Apa kabar Romo Bondi? Apa kabar Mbak Be? Puji Tuhan kabar baik. Juga, Romo. Terima kasih. Agak berlebihan ya pengantarnya ya, makin lama ya. Nanti kita akan mendengar Romo bernyanyi kan ya? Supaya Romo bernyanyi. Inspirasinya nanti apakah datang atau tidak. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Bondi. Monggo Romo. Baik, saudari-saudaraku yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali perjumpaan penuh rahmat kita pada saat ini dengan terlebih dahulu menghadap Tuhan, supaya Tuhan berkenan mengutus Roh Kudus-Nya, membuka hati dan pikiran kita akan sapaan-Nya melalui sabda Tuhan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau senantiasa membimbing langkah hidup kami, supaya kami menyadari bahwa Engkau hadir. Engkau hadir melalui banyak tanda untuk senantiasa menunjukkan kuasa dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami dalam kesempatan yang penuh rahmat ini, agar kami dapat senantiasa terbuka akan sapaan-Mu melalui sabda yang akan kami renungkan bersama. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, janganlah takut, tetaplah berdiri, perhatikanlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kalian dan kalian tinggal diam saja. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 14 ayat 5-18. Waktu diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa Israel telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa Israel itu. Mereka berkata, "Apakah yang telah kita perbuat ini? Mengapa telah kita biarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian Firaun memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang perkasa. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Firaun, dengan orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Maka mereka membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Maksudmu apa membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu,
Janganlah takut. Tetaplah berdiri dan perhatikanlah keselamatan dari Tuhan yang hari ini juga akan diberikannya kepada kalian. Sebab orang Mesir yang kalian lihat hari ini, takkan kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja. Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Tetapi sementara itu, aku akan menegarkan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun serta seluruh pasukannya, kereta dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur." Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Dia Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut teberau. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan, dengan terlebih dahulu merenungkan bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam.
Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo Bondi, bacaan-bacaan liturgi pada hari ini sungguh menarik ya Romo. Tadi dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran kita mendengar bahwa meski Firaun telah memerintahkan banyak pasukan untuk mengejar bangsa Israel, namun usahanya gagal karena ternyata Tuhan berperang untuk bangsa Israel. Nah, apa inspirasi iman yang akan Romo bagikan untuk kami? Baik, terima kasih Mbak B dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bacaan pertama dari hari Senin Pekan Biasa ke-16 ini memiliki sebuah dinamika iman yang boleh menjadi pembelajaran kita bersama sebagai umat beriman, belajar dari bagaimana umat Israel berada di tengah tarik-menarik antara bahaya yang ada di depannya saat itu, bangsa Mesir, Firaun dengan seluruh pasukannya digambarkan di situ, dikatakan bahwa ada begitu banyak. Dia bahkan di ayat ke-7 dikatakan ia membawa 600 kereta. Bukan kereta biasa tapi kereta terpilih. Berarti yang terbaik pasti. Lengkap dengan perwiranya. Sementara di sisi lain orang Israel dalam hatinya juga percaya bahwa Tuhan melindungi. Tuhan mengasihi. Mengasihi bangsa pilihannya sendiri. Maka kadang-kadang mungkin kita seperti orang-orang Israel ya. Dalam hidup sehari-hari ada tantangan, ada perjuangan, pergulatan hidup, permasalahan di keluarga, di tempat kerja, mungkin di sekolah, dimanapun kita berada, itu nyata ada. Tetapi dalam hati kecil kita seperti punya suara yang lain, di mana kita percaya sebenarnya Tuhan mau melindungi kita. Nah, situasi seperti inilah yang kemudian akan menjadi inspirasi kita bersama, dan saya mau mengajak kita bersama memusatkan diri pada Keluaran bab 14 ayat yang ke-11. Saat itu di puncak kegalauan bangsa Israel, akhirnya orang-orang Israel berkata kepada Musa, orang yang diutus Tuhan untuk menjadi tanda kehadirannya di tengah bangsa Israel saat itu. Kata-katanya di ayat 11 dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Satu kata, protes. Orang-orang Israel sedang protes kepada Tuhan saat itu, karena mungkin bahayanya sudah semakin dekat, tapi kok rasanya, mana ini kok pertolongan Tuhan tidak kami rasakan secara nyata. Sesuatu yang dalam hidup sehari-hari mungkin juga pernah kita lakukan. Saudari-saudara sahabat Oase Rohani Katolik, Mbak B mungkin juga pernah, saya pun pernah. Protes kepada Tuhan, Tuhan kenapa sih kok gini? Tuhan kenapa sih kok gitu? Tuhan kenapa sih rasanya kok capek banget? Tuhan kenapa sih rasanya perjuangan ini kok nggak ada ujungnya? Dan satu hal yang seringkali ditanyakan umat, dan sekarang gantian saya mau tanya Mbak B nih. Boleh nggak sih orang Katolik protes kepada Tuhan? Menurut Mbak B gimana? Menurut saya boleh, Romo. Saya jadi tiba-tiba ingat apa yang dikatakan oleh Romo William Barry SJ dalam bukunya Berdoa dengan Jujur. Apa yang kita rasakan bisa disampaikan kepada Tuhan. Termasuk protes juga. Termasuk protes. Jadi sebenarnya buat saya juga akhirnya sebagai orang Katolik kita pun boleh protes. Bahkan ya kalau kita ingat, saya tuh suka adegan Yesus di Taman Getsemani. Yesus, Sang Putra Allah yang diutus ke tengah-tengah kita untuk menyelamatkan semua umat manusia. Di Taman Getsemani, Yesus protes ternyata. Tuhan, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Sangat manusiawi.
Tapi kemudian nggak berhenti di situ. Ternyata Tuhan Yesus dalam setting Taman Getsemani menjelang puncak keselamatannya disalib. Kemudian Yesus melanjutkan, tetapi terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Fiat voluntas tua. Maka saya rasa apa yang dialami bangsa Israel dan menjadi bacaan bersama kita saat ini boleh menyapa hati kita lebih personal. Oh iya, bangsa pilihan Allah protes. Oh iya, Tuhan Yesus protes. Apakah kemudian kita sebagai umat beriman sudah datang kepada Tuhan secara jujur? Atau jangan-jangan karena nggak enak gitu mungkin kali ya sama Tuhan ya. Tuhan, aku baik-baik saja kok, aku punya keluarga yang baik-baik saja, di tempat pekerjaan aku lancar semua, di sekolah semua berjalan apa adanya, baik adanya, dan lain sebagainya. Tapi sisi terdalam hati kita, sudahkah kita persembahkan juga kepada Tuhan? Sehingga Tuhan pun juga bisa masuk ke sisi terdalam hidup kita. Saya mengira-ngira ya, kalau bangsa Israel nggak protes, mungkin Tuhan tidak akan menyelamatkan bangsa Israel. Justru ketika bangsa Israel berani terbuka, apa adanya gitu ya. Dan akhirnya Tuhan mendengar yang apa adanya itu. Cuma ya memang kadang-kadang tidak selalu mudah ya. Betul. Sederhana deh, misalnya Mbak B ketemu orang, lalu ditanya, Mbak B, halo apa kabar? Jawabannya? Karena saya tidak ingin membuat dia juga sedih atas kesedihan saya, jadi saya menampilkan senyum dan bilang, puji Tuhan baik, padahal Puji tidak Tuhan baik-baik saja. Gitu kan? Atau kalau misalnya dalam perayaan Ekaristi, saya biasa mengawali dengan sebuah sapaan, Ibu Bapak, Saudari-saudara, apa kabar semuanya? Spontan menjawab bermacam-macam. Baik, luar biasa. Oh ya, nggak ada salahnya. Kalau memang benar-benar baik atau luar biasa. Tetapi mungkin ada kalanya ketika, apalagi ketika kita bertemu Tuhan ya. Tuhan menyapa kita gitu ya. Bondi, apa kabar? Tuhan, aku lagi capek. Mbak B, apa kabar? Kalau ditanyakan secara personal, pasti saya akan menjawab dengan lebih jujur. Gitu kan. Ya. Dan itu yang hendaknya menjadi dasar relasi kita dengan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita terbuka, jujur seperti bangsa Israel. Bahkan lanjutan dari ayat 11 tuh agak ekstrim protesnya kan. Dikatakan di situ, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, kepada Musa. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Seperti menolak Tuhan. Tetapi saya melihat bangsa Israel sedang galau saat itu. Justru di sini kita bisa belajar bangsa Israel itu punya kedekatan dengan Tuhan. Sampai berani jujur. Dan situasi-situasi seperti itu menjadi sesuatu yang indah sebenarnya. Kemarin itu saya baru pergi berdua sama Romo Danto, pastor kepala di tempat saya. Kami punya kebiasaan unik sih. Setiap Senin tanggal ganjil kami akan jalan-jalan satu komunitas. Kebetulan kemarin yang bisa cuma berdua. Jadi kami pergi, lalu saat makan siang, saya nggak tahu ada gerakan dari mana, tiba-tiba saya bilang ke Romo, Romo maaf saya lagi capek banget, lagi burn out saya bilang. Ya begitu saja akhirnya saya bercerita kepada beliau, perjuangan, pergulatan, tantangan di paroki dan lain sebagainya. Dan menarik ya, ketika saya terbuka, Romo Danto ikutan terbuka ternyata. Dia jadi ikutan curhat gitu ya. Dia juga cerita gitu, oh iya saya gini-gitu. Tapi saya akhirnya melihat hal yang baik ya, bahwa ketika kita belajar terbuka sama Tuhan ya, terus juga akhirnya belajar terbuka pada sesama, kita nggak menunggu orang lain terbuka pada kita, kita mulai duluan. Dan itu rasanya menjadi modal yang besar di keluarga. Dalam hidup komunitas, mungkin persahabatan sehari-hari gitu ya. Kita memancing dengan lebih dulu terbuka dan tulus ya. Bukan cuma sekedar, terbuka sedikit buat mancing gitu. Enggak, memang apa adanya. Percaya, terbuka. Dan akhirnya keterbukaan itu bisa menjadi pengalaman yang saling menyelamatkan. Betul. Pertolongan Tuhan jadi hadir di situ kemudian kan. Atau Mbak B punya nggak pengalaman kecil dari keterbukaan dengan sesama, akhirnya ya Tuhan hadirlah menyapa secara khusus. Ini ceritanya agak aneh, Romo. Waktu itu kebetulan sedang saya di rumah. Kebetulan waktu masih zaman kita tidak boleh keluar rumah. Nah, kebetulan saya sendirian dan saya lapar, Romo.
Lalu saya nggak punya uang ya kan, nggak harus ke ATM atau harus transfer segala macam kan repot. Saya cuma bilang, Tuhan saya lapar. Sejam 2 jam kemudian tiba-tiba ada orang yang datang mengantarkan kue-kue. Nah, lucu sekalian Romo. Lalu saya bertanya kepada orang itu, dari mana? Dari ibu, disebut ibu A. Lalu kemudian ketika saya menelpon mengucapkan terima kasih, paling tidak dia mengirimkan kue-kue yang cukup padat Romo sehingga akan menghilangkan lapar saya. Saya bertanya, kenapa kok tiba-tiba mengirimkan kue? Entah kenapa saya kok pengen mengirimkan kue-kue ini. Jadi benar Romo, kalau kita jujur, rupanya juga didengarkan. Hal yang sangat sepele sebenarnya. Saya takut setelah ini sahabat Oase Rohani Katolik langsung semua update status saya lapar gitu. Waduh, agak susah nanti ya. Tapi benar ya, menjadi pengalaman yang nyata. Sederhana memang ya. Tapi ketika kita terbuka, pertolongan Tuhan jadi hadir secara nyata. Dan ya itu menjadi sesuatu yang indah juga untuk hidup kita sehari-hari akhirnya. Ketika kita berani. Dan di situ saya teringat sebuah doa sederhana. Mungkin Mbak B pernah dengar kata-kata ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walaupun banyak orang di sekitar kita kayaknya, wah dia kok nggak bisa. Apakah aku bisa menghadapi ini? Kalau memang ada keyakinan kita berani terbuka pada Tuhan. Saya kok yakin dan percaya, ya Tuhan tidak akan diam saja di hadapan doa kita. Apalagi kalau belajar seperti bangsa Israel dalam bacaan pertama ini ya, kita berani terbuka. Apa adanya lah. Di hadapan Tuhan yang juga apa adanya loh sama kita. Tuhan pasti tahu lah lubuk hati kita terdalam. Tapi alangkah indah kalau itu juga terungkap dari kita. Sehingga akhirnya ketika kita sudah bisa belajar terbuka pada Tuhan, keterbukaan itu juga terwujud dalam hidup sehari-hari. Menjadi pribadi yang tulus, apa adanya, jujur. Ya akhirnya orang juga berada di dalam hidup kita saling melengkapi dan saling terbuka. Saya rasa sedikit inspirasi yang boleh menjadi pegangan kita hari ini. Dari kitab Keluaran, bangsa Israel mengingatkan kita bahwa tantangan ada, itu nyata. Tapi kasih Tuhan lebih besar menjadi pertolongan bagi kita. Dan kita yang berada di tengah-tengah itu, berani nggak kita jujur kemudian kepada Tuhan. Luar Seperti biasa. itu. Terima kasih Romo Bondi untuk renungannya dan sudah mengingatkan kita semua. Walaupun dalam segala macam situasi sulit apapun yang menekan kita, asal kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, dan berani jujur kepadanya, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita renungkan apa saja yang sudah Romo Bondi katakan tadi. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali dan kita akan melanjutkan perbincangan iman dari Injil Santo Matius. Tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami Romo Albertus Bondika Widya Putra PR dan saya Bernadette Esther. Bila Anda hendak sharing iman, mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari sekarang kita lanjutkan perbincangan iman kita dari Injil Matius. Romo Bondi, tadi dalam Injil Matius kita mendengar bahwa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini menuntut tanda dari Yesus ya. Padahal Yesus sendirilah tanda yang sebenarnya mereka nanti-nantikan, tetapi mereka tidak mampu melihatnya. Ya. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Bondi sampaikan kepada kami? Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dan juga Mbak B, hari ini dalam bacaan Injil kita melihat dialog antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi kalau kita mau melihat bacaan Injil ini, rasanya akan lebih lengkap kalau kita tarik sedikit dari permenungan kita dari Kitab Keluaran tadi di bagian pertama ya. Kalau tadi di Kitab Keluaran kita tahu bahwa bangsa Israel mengingatkan kita untuk belajar terbuka, jujur apa adanya kepada Tuhan. Dan disitulah kemudian Tuhan akan hadir di dalam hidup kita. Nah, disinilah kemudian dalam bacaan Injil dari Matius, kita mendapat inspirasi iman bahwa Tuhan hadir dalam sebuah tanda. Pertolongan Tuhan hadir dalam sebuah tanda. Pertanyaannya kemudian di mana sih? Selalu menjadi pertanyaan besar bagi kita umat beriman. Romo, tandanya apa Tuhan sayang sama aku? Jangankan umat beriman, relasi laki-laki dan perempuan. Katanya cinta, tandanya apa gitu kan? Anak kecil kepada orang tuanya, katanya sayang, tandanya mana, uang jajannya kok belum ada, misalnya kayak gitu. Itu kan sesuatu yang sangat wajar. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat di sini juga bertanya demikian kepada Tuhan Yesus. Katakan dalam ayat 38, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Nah, menarik bahwa ini kan dikatakan di Matius bab 12 ya. Sementara kitab Matius itu kurang lebih ada sampai bab 28. Berarti sudah setengah perjalanan Tuhan Yesus di dunia. Kok bisa orang-orang Farisi dan ahli Taurat masih bertanya, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Lalu lu yang sebelum-sebelumnya, apa akhirnya begitu kan? Maka menjadi masuk akal kenapa Yesus kemudian menjawab dengan menyebutkan teks-teks dari kitab Perjanjian Lama sebenarnya. Dan ini oleh penulis kitab Matius disampaikan dengan sangat menariknya. Bahwa tanda yang mempersiapkan kedatangan sang tanda yang sejati, yaitu Yesus sendiri, digambarkan satu, diambil dari referensi kitab Perjanjian Lama. Berarti dari dulu sebenarnya udah siap nih. Kemudian di situ ada dua nama. Satu Yunus, dan yang kedua adalah Ratu dari Selatan. Yunus itu kalau kita ingat peristiwanya, Niniwe itu ada di utara wilayah Israel. Sementara Ratu dari Selatan, Ratu dari Selatan. Bentuk dari negara Israel itu kan memanjang ya, utara ke selatan. Maka mau digambarkan dari utara sampai ke selatan, tanda itu udah ada. Sudah disiapkan dan sudah ada persiapannya sampai tanda yang beneran ini hadir. Bukan hanya itu. Yunus itu menggambarkan seorang laki-laki. Sementara dari selatan, ratu, perempuan. Maka bukan hanya tanda yang bisa diterima oleh sekelompok orang saja, katakan seperti itu, tapi siapapun bisa. Laki-laki, perempuan, utara, selatan, dimanapun siapapun. Bisa menerima tanda itu. Menerima siapa? Menerima Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita ingat ya, atau pernah tahu informasi ini, bahwa tanda itu dalam bahasa Yunani artinya sakramen. Maka ketika gereja sekarang menghadirkan sakramen-sakramen bagi umat beriman, di situ sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat jelas bahwa tandanya Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam sakramen baptis. Bahwa orang dilahirkan kembali menjadi baru, dihapuskan dari dosa-dosa asal, menjadi satu bagian dari keluarga besar gereja Katolik.
Lalu kemudian ada sakramen Ekaristi. Oh, tanda yang sangat nyata menjadi puncak dari sakramen ketika Tuhan sendiri, tubuh dan darahnya menjadi santapan dan minuman bagi kita. Lalu ada sakramen Krisma. Ketika Roh Kudus akhirnya hadir, tandanya nyata bagi kita, membuat kita dewasa dalam iman dan mampu untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia. Ada tanda sakramen apa lagi? Sakramen rekonsiliasi atau pengampunan dosa. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, sedih, Tuhan hadir dalam tanda pengampunan bagi kita. Ada sakramen pengurapan orang sakit. Ketika orang sedang dalam penyakit berat, Tuhan hadir memberikan kekuatan. Tapi sering orang keliru. Oh Romo, saya nggak mau terima sakramen pengurapan orang sakit. Itu ya sakramen pencabut nyawa katanya gitu. Nanti cepat. Nanti malah jadi cepat. Jadi jalur ekspres gitu kan. Belum tentu. Ada orang yang menerima beberapa kali karena itu adalah tanda di mana Tuhan menyertai kita dalam sakit kita. Lalu ada sakramen imamat. Tanda bahwa Tuhan hadir melalui para pelayan-pelayan gereja memberikan berkat bagi banyak orang. Dan yang juga ada tanda sakramen perkawinan. Bagaimana laki-laki dan perempuan saling menjadi tanda. Tuhan hadir di situ. Dan Gereja Katolik punya itu semua. Maka hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Ada tandanya di sini, ada tandanya di situ. Utara, selatan digambarkan dalam bacaan Injil. Laki-laki, perempuan, bahkan gereja punya 7 sakramen. Tapi menurut saya satu yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa tanda Tuhan itu hadir di dalam diri sesama kita. Itu yang paling dekat, paling sehari-hari. Maka kalau kita tadi ditarik dari bacaan pertama, kita mohon kehadiran Tuhan yang menolong kita, ya pertolongan itu hadir dari tanda Tuhan yang hadir melalui diri orang-orang di sekitar kita. Yang kadang-kadang kita lupa karena gadget kita, karena pekerjaan kita, karena kesibukan sehari-hari, sampai kita lupa, oh iya, aku di rumah tuh ada pasanganku, ada anak-anakku, ada orang tuaku, dan lain sebagainya. Hari ini kita diingatkan bahwa mereka bukan hadir sebagai pelengkap saja di dalam hidup kita. Tetapi saudari-saudara kita itu hadir sungguh menjadi tanda Tuhan yang mau menolong kita, yang mau mencintai kita. Spontan, Mbak B sekarang ingat siapa orang-orang yang Mbak B kasihi? Ketika Romo Bondi menjelaskan dan membawa kita pada semua sakramen-sakramen itu, sebenarnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa melihat begitu banyak tanda ya Romo. Dalam keluarga tadi disebutkan juga. Bahkan dalam saat ini kita sehat dan kita bisa menyapa para pemirsa ORK, ini kan juga sebenarnya tanda bahwa Tuhan hadir dalam diri Romo Bondi juga. Amin. Dalam diri teman-teman yang ada dalam studio ini. Dengan perhatian mereka, dengan profesionalitas mereka, itu kan tanda kehadiran. Betul. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa disyukuri kan. Betul. Dan kalau saya lihat Mbak B itu saya ingat ibu saya soalnya. Mbak B itu teman ibu saya. Para sahabat di Katolik yang terkasih. Sedikit intermezzo. Tapi ya itulah membuat kita semakin bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita ingat bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Ada orang-orang yang mencintai kita. Bahkan sampai titik di mana kadang-kadang saya suka bercanda ya dalam permenungan hidup saya. Tuhan mungkin hadir lebih besar melalui orang-orang yang kita sebel. Misalnya nih contoh ya, sahabat Waseroni Katolik yang terkasih. Kita lagi sebel sama satu orang. Maka cenderungan kita adalah kita akan memperhatikan, oh misalnya teman kantor gitu, oh pergerakan dia jam sekian di mana nih, biar nggak ketemu, biar nggak papasan gitu kan. Oh dia datang jam segini, pulang jam segini, ke WC biasanya jam segini, dan segala macam. Kita jangan-jangan malah lebih tahu jadwal dia loh. Dan lebih perhatian rupanya. Dan lebih perhatian begitu kan. Karena kita sebel. Dan mungkin di situ Tuhan hadir lebih nyata gitu kan. Bahwa bukan kemudian Tuhan hanya hadir lewat orang-orang yang kita dekat. Kita suka. Tapi siapapun. Dan kehadirannya suka atau tidak suka. Baik atau buruk menurut kita. Pasti mendewasakan kita. Menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Menjadikan kita orang-orang yang semakin dewasa, minimal belajar mengampuni akhirnya. Dan itu akhirnya Tuhan hadir, tanda Tuhan hadir, kita mendapat pertolongan Tuhan. Syukur pada Allah ketika akhirnya pun kita boleh ikut menolong sesama, juga menjadi tanda buat orang lain.
Nggak hanya meminta Tuhan tandanya buat aku apa, tetapi Tuhan tolong pakailah aku menjadi tandamu bagi sesama. Ya, Romo Bondi, tadi Romo Bondi menyebutkan bahwa karena kesibukan kita justru kadang-kadang tidak ingat bahwa ada keluarga di rumah, orang-orang yang diberikan Tuhan sebagai tanda kehadirannya. Mungkin karena kita juga hidup tergesa-gesa ya Romo, dengan segala macam kesibukan. Andai saja kita mau berhenti sejenak, lalu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, selain dari orang-orang di sekitar kita, baik yang kita sayangi maupun yang kita benci, juga dari alam ya Romo Bondi. Betul sekali. Alam sekitar tuh menjadi cara paling sederhana. Beberapa teman tuh sering tanya, Bon, tiap hari bangun pagi, nggak capek apa ya? Karena saya kan ada tanggung jawab pelayanan bisa harian, mau nggak mau harus bangun pagi. Tapi saya mengatakan, satu hal yang membuat saya tidak lelah untuk bangun pagi adalah karena dari tempat saya tidur, ketika saya buka korden lalu buka jendela supaya udara pagi masuk, hal pertama yang saya lihat, sahabat Wasaroni Katolik yang terkasih, adalah pemandangan matahari terbit. Wow. Di antara gedung-gedung di Jakarta ya, saya tinggal di paroki Bojong Indah, di tengah pemukiman yang padat gitu. Pasti tidak membayangkan matahari terbit dengan gunung gitu, dengan sawah, pasti tidak gitu ya. Tapi di antara gedung-gedung, di antara rumah-rumah, terlihat sedikit pancaran cahaya keemasan gitu ya, menghalau kegelapan. Dan saya tiap kali buka jendela, melihat matahari terbit, saya cuma berdoa, Tuhan, halaulah kegelapan di hatiku dan gantilah dengan terang cahayamu. Dan semoga dalam perjalanan hari ini aku boleh memancarkan terang itu juga untuk sesama. Sesuatu yang akhirnya, ya tadi saya bilang ya, titik di mana oke lah, kita minta tanda dari Tuhan, kita minta pertolongan dari Tuhan, dan itu wajar. Perlu kita lakukan. Tapi hendaknya Roh Kudus juga boleh menuntun hidup kita sampai pada titik di mana Tuhan, jadikan aku tandamu bagi sesama. Jadikan kehadiranku pertolongan bagi sesama. Dan akhirnya yang terjadi adalah damai. Saling menolong satu dengan yang lain, saling menghadirkan Tuhan satu dengan yang lain, dan sebuah situasi yang indah. Situasi yang indah, kita bisa bersyukur bersama, bisa berdoa bersama, bisa memuji Tuhan bersama sambil ya berkata dengan kata-kata yang indah begitu ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Semoga tanda Tuhan membuat kita bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kita pun boleh menjadi tanda bagi sesama, sehingga banyak orang merasakan kasih Tuhan dari kehadiran kita. Amin. Terima kasih untuk renungannya yang meneguhkan iman kami, Romo Bondi, juga lagu-lagu yang sungguh membuat hati ini menjadi lebih damai mendengarnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanda hanya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan. Karena dengan iman kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam tanda yang sekecil apapun. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan menutupnya dengan doa dan berkat Allah melalui Romo Bondi. Silakan Romo.
Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita akhiri perjumpaan penuh rahmat kita saat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami untuk berani jujur dan terbuka di hadapan-Mu, menyadari pertolongan-Mu yang hadir melalui tanda-tanda sederhana di sekitar kami. Keluarga, orang-orang yang kami kasihi, siapapun yang berada di sekitar kami, termasuk melalui alam ciptaan di sekitar kami. Semoga tanda kehadiran-Mu membantu kami agar kami pun boleh menjadi tanda bagi sesama, menjadi sumber pertolongan-Mu bagi banyak orang di dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami senantiasa dalam perjalanan hidup kami, lindungilah kami dari yang jahat, dan kiranya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menuntun langkah hidup kami, agar kami semakin dekat dengan Engkau dan sesama, melalui setiap perutusan panggilan di dalam hidup kami masing-masing. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang penuh kasih dengan rahmat dan kuasa-Nya yang berlimpah senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati saudari-saudara sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Bondi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Bondika Widya Putra. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Sama-sama, Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa lagi.